itu 21 sampai 24. 20 ya antara segitu ya, saya lupa ingat. Salah satu yang mempengaruhi film bagus atau enggak sebenarnya juga masalah waktu. Ternyata benar, jadi kru itu cuma melihat jam aja. Tak pernah kita itu ngerasa capek. Kayak enak bener sama pemain, padahal saya beli pemain. Cuma lihat jam terus setiap saat. Mau yang cepat ya pulangnya jam segitu lagi. Cuma balik lagi ya kualitas itu tidak bisa. Jadi kan kita balik lagi ke penontonnya. Penonton cuma tahu jelek dan bagus. Dia tidak akan tahu berapa hari syuting. Jadi buat saya tidak ada excuse. Harus bagus. Jadi saya benar-benar dibilang capek sih, capek banget sih. Tapi banyak sekali juga yang di sana improvisasi di lokasi. Saya tiba-tiba lihat bagus, pengen dipindahin. Habis itu banyak sekali lokasi yang saya bilang tadi nggak ada jadi ada. Itu cuma mau bikin film ini jadi bagus. Balik lagi, itu cita-cita saya. Kalau ketika pengen diakui film Indonesia ya, sebenarnya bukan film saya di luar negeri. Seperti yang sekarang saya masih ingat dengan Shutter. Itu adalah Sadako ya. Sadako juga itu salah satu legend-legend dari sana. Dan saya mau di Indonesia itu ada sesuatunya. Dan saya tahu Mengabdi Setan sudah bagus banget dan banyak film lagi yang lain. Itu sebenarnya cita-cita besar saya, makanya saya super detail banget dari segi apapun. Balik lagi ke mereka yang para castnya. Sebenarnya untungnya saya bisa bilang menjadi director adalah setengah Tuhan. Kita semuanya tergantung saya maunya apa. Tapi tidak gampang menjadi seorang yang, karena jadi director itu bisa jadi sombong kalau dia nggak ya dia belum saatnya, karena orang-orang cuma terjun ke satu orang itu doang. Tapi kalau sudah tahu tanggung jawab, sudah tahu cara, maaf ya, bukan saya bilang saya as leader atau pemimpin, tapi gimana caranya semua di bawah itu kerja enak. Kita cuma nyambungin satu-satu aja. Ini karakter gimana, itu karakter gimana, ini karakter gimana. Dan saya tahu satu-satu ini punya karakter yang menyebalkan. Menyebalkan, tapi saya tidak mau ada di posisi saya dibenci mereka. Dan itu sulit banget, karena kita sebagai orang yang dianggap leader, itu bukannya kita ego harus turutin mereka, tapi saya harus turutin mereka supaya jadinya bagus banget. Itu sulit sebenarnya, karena kita harus turunin ego kita yang seharusnya kita di atas. Jadi buat saya membuat film itu tidak gampang, balik lagi, apalagi cast-castnya sudah hebat-hebat seperti mereka. Ego mereka itu tinggi-tinggi banget. Dia tahu bagusan gue daripada lo. Aduh, itu ego-ego itu yang harus kita bener jadiin mereka itu bener, tapi kita jadi satu susah. Tapi insya Allah di film ini nanti lihat aja hasilnya ya, mudah-mudahan bisa. Dan tadi ada pertanyaan satu lagi Bapak. Apa tuh? Tempatnya di mana kita syutingnya? Tempatnya itu. Oke. Tempatnya itu di Jogja. Jogja. Mau tahu Jogja petanya di mana? Oke. Tadi tidak bisa dia cuma mengandalkan jam sekarang di mana. Dan buat saya itu bukan nilai sebuah film ya. Saya cuma bisa bilang apa yang bedain. Di sini kita menjual horor, tapi juga saya dramanya kuat banget. Dan saya ada thriller juga. Buat saya menggabungkan tiga unsur itu sangat-sangat sulit. Saya harus mendirect mereka rasanya nyampe ke penonton. Sedangkan kita harus tahu timingnya untuk ngagetin di mana. Dan itu masalah selera. Tapi kita punya taste masing-masing. Mudah-mudahan saya bisa berhasil di pola-pola itu yang terakhirnya ternyata kuncinya ada di mixing, bukan di directing. Directing juga pasti. Kira-kira saya udah kelar semuanya. Karena saya ngedit ini 5 bulan. Baru saya ke post-pro. Buat saya itu melelahkan. Kira-kira saya sudah selesai. Ternyata mixing mempengaruhi banget. Jadi yang membedakan ini adalah horor drama. Mudah-mudahan dramanya itu malah saya nonton menangis. Saya tidak pernah saya nonton horor dan menangis. Jadi mudah-mudahan feeling itu ada di penonton.
Oke, terima kasih. Penggabungan case-nya itu gimana sih menemukan Kak Taskia dan Kak Yasamin akhirnya bisa menjadi pemeran utama Arum dan Pika di film ini? Terima kasih. Good. Oke. Oke, itu juga pertanyaan bagus. Kenapa? Karena sekarang ternyata orang-orang semua bikin film dan semua pemain itu sangat padat sekali waktunya. Saya pertama saya menemukan ya satu case itu ya teman saya sendiri, Arya Saloka. Habis itu baru Oka Antara. Yang paling susah menemukan mereka berdua. Oh. Paling susah. Kenapa? Dia setelah itu saya dulu. Yang paling poin terakhir adalah mereka berdua. Oke. Caranya satu ya emang sebenarnya saya tuh memilih semuanya tidak sembarangan. Dan saya melihat kamu aku lihat yang di itu itu Kanza. Saya harus lihat Kanzab. Iya, Oh iya, Kanzab. ujungnya ya. Saya harus melihat mainnya. Kenapa? Karena saya adalah director baru. Ya. Director baru itu saya susah untuk mendevelop orang dari yang scratch. Saya harus tahu dia punya modal rasa atau enggak. Oke. Saya lihat di Kanzab, bagus. Akhirnya saya coba untuk dia dan akhirnya berhasil. Kalau Taskia itu saya lihat di ambang kematian. Saya lihat dulu. Oh, nggak ditolongin? Sorry. Iya. Aku suka nih ya komedi gini. Dengerin aja gitu. Ya boleh lanjut. Ya kalau kematian itu bagus banget. Iya. Iya, buat saya ketika saya tahu detail dramanya ada, saya langsung ya juga Approach WhatsApp gitu ya. dia melalui Arya juga ditolong. Oke. Akhirnya udah mereka berdua terpilih. Oh.